robah bae euy. Sugri kamu nu mulia. Cuma aduh kan Sum. Sugri kamu nu mulia aduh. Atos naon? Tos basa. Aduh. Dona Doni di Bandung Cicahem Cenah Nunung Nur Malasari lain aya ngaran uclak aclik anjir dipeureuh kuah-kuah oi ieu asa teu puguh tetempohan keheula nyusutan ralai teu nyanak carecet alok kasar Sumaha pamirsa nu mulia coang haturkeun dina laguna awet rangsak. Awet rajet. Keun bae da rajet jeung rangsak eta cakeun Oke lagu ieu bade diibingan ku kersana Mamah Nunung. Nur Malasari. Aduh aing lebar ngaran ka maneh kan. Teh Nunung Nur Malasari di Bandung. Aing ngari tadi turutkeun bisi kalah beuki soak. Dialokan ku Firman Utina. Aya alok Firman Utina. Ari alok lain Firman Utina. Naon atuh? Ari alok mah Rudi Hartono. Action. Atuh Sugri kam nangon mulia. Cicing kapan keur di kamera arek action. Ada tayang. Ini depan. Aang. Dipake maneh. Lain pake tempat tuh kamera mahal ti jarum. Iya ka alok kamera ka alok. Kerlicat. Aduh, kamera anjir. Sumangga coba ngaturkeun dina laguna awet razet. Rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung lilan ti bujana eta jeung parah nepi ka geus relai anak ari jodoh tetepakeun tapi ngan pak ucrut bae kaom lepat saeutik babari pisan mun neuli cai bulan cai mal keheula pan bagian alok aya kakaraeun aya juru kawih ti babareubeut mah Hasilnya saya kah video nu we. Waduh. Oh my god. Ke Kang nah gambarna monyet unggul. Sok. Aing kakarang. Kan. Ya sasinena ieu na. Tong tarik deui batin. Ampun. Pak Guru. Punten Pak Guru. Aduh. Caroge teh nani. Pak. Kan we mah hitung ngasuh karsum. Hei, tingali jilbabna. Kahujanan lepet. Pak Kadus punten teh yang dikodok. Yes. Oh, sugantaro. Sok bagianan. Aduh. Lagu ieu disangatkeun ka pangarsa Bapak Parjo, ya pangarsa Bapak Guru Anak.
oge ka ibuna nu gaduh maksad, oge ka Asep mudah-mudahan sing selamat di jalanan. Mudah-mudahan dia hayang. Sanes hayang nganter. Sing sabar. Hayang mah kitu nganter kana pikeun dituju. Kapan geus uwi? Tong seuri RT lah aing. Sakitu geus aya ge mewek teh ayeuna mewek. Ih, kudu kumaha atuh datang ge untung. Sia morfin mani yang sarikeun teuing amit-amit. Oke, selamat malam. Kembali lagi di Ruang Banjar dengan slogan Buka Peluang. Oke, teman-teman, lihat saya pakai apa ya? Ciri khas orang Sunda ya, pakai ikat. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena saya kedatangan seseorang atau tamu yang sungguh spesial, di mana tamu ini bukan siapa-siapa dari saya, tidak lain tidak bukan adalah ayah saya sendiri, yaitu Bapak Maman. Udah ya, selamat malam Pak. Malam. Kagok cinanya dina kamera mah kagok, deg-degan. Bisa semua sudah gitu ya. Oke, teman-teman perlu ketahui, yang pertama lihat dulu, mirip nggak? Kalau misalkan mirip berarti bener anaknya. Oke, beliau ini ayah dari saya. Kebetulan kenapa saya undang beliau untuk istilahnya bisa tampil di Ruang Banjar ini, karena kemarin sempat ada bintang tamu saya atau teman saya Dewi itu membahas tentang seni. Kemudian kita di pembahasannya nyangkut paut tentang sekarang itu seni seperti apa sih gitu. Makanya kebetulan banget ayah saya ini seorang pelaku seni juga yang nanti bakalan kita bahas ya. Seni itu sekarang sampai sejauh mana dan memang apakah masih ada ataupun misalkan memang hampir punah atau seperti apa, dan saran-sarannya mungkin nanti dari beliau lah seperti itu. Pak sehat Pak? Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk saat ini nih yang bakalan kita bahas itu tentang calung, teman-teman. Iya. Ya, calung. Ya, istilahnya seni itu banyak, tapi kebetulan bapak saya ini hampir bertahun-tahun dan bahkan dulu waktu saya kecil di nafkahnya itu ya mungkin salah satunya dari hasil nyalung ya, seperti itu. Iya. Nah, calung untuk saat ini ataupun istilahnya dulu pertama kali istilahnya adanya Bapak calung gitu ya, istilahnya ikut calung itu tahun berapa Pak? Kira-kira munculnya calung itu di tahun 85-an ya. 85-an. Ya, 85. Berarti tahun 85 ya? Iya. Kalau sekarang calung yang dari dulu sampai sekarang Bapak geluti itu namanya calung apa? Grupnya itu? Grupnya itu diberi nama Mekar Muda. Oh, Mekar Muda ya? Iya, pertamanya Mekar Muda itu hasilnya saya punya grup itu dari malam resepsi 17 Agustus. Awalnya, iya. Jadi tiap RT harus mengadakan hiburan untuk malam resepsi, malam Agustus itu. Ya, tiba-tiba banyak yang suka pada rombongan Mekar Muda itu. Jadi terus muncul sampai ke sekarang itu Mekar Muda selalu kalau bahasa Sundanya itu laris dah. Oh, laris. Iya. Tapi jadi sekarang udah kelamaan. Baru kan dulu rombongan saya itu paling utuh. Rombongan saya itu Mekar Muda. Tiap kalau manggung per bulannya itu ya kadang-kadang cuman 3 hari liburnya, itu tidak mentas. Tiap yang tidak punya hajatan. Tapi kalau sekarang ini lebih merosot lah. Merosot. Iya. Bagaimana keadaannya merosot? Itu kan dulu kalau khusus seni Sunda. Kalau calung. Kalau wayang, kalau ada wayang. Gitu. Tapi sekarang kan sesudahnya ada pongdut. Itu kalau pementasan calung
mengurangi. Berkurang lah ya. Iya. Tapi dulu kan saya juga rombongan calung mau itu dikolaborasikan. Kolaborasi. Iya. Sama Pongdut. Itu kan ambil itu tukang gitar satu, tukang melodi satu, organ satu, dicoba-coba. Jadi sampai ke munculnya Pongdut itu dari Mekar Muda sampai ke nyebar. Nah sekarang jadi seni calung itu jadi ke itu kalau bahasa Sundanya ke lindih itulah sama Pongdut. Iya. Jadi kalau sekarang kan kalau punya hajat maunya gini. Kalau sehari semalam, kalau siangnya mau Pongdut, kalau malamnya seni Sunda calung, full calung. Tapi kalau sekarang, kalau dulu itu siang malam harus ada Pongdut. Pentas calung dulu cuma 1 jam. Kalau mentas jam 8, jam 9 udah selesai calung, sambung sama Pongdut. Itu kan menimbulkan keributan. Kalau dulu banyak yang korban, banyak yang itulah, yang ribut-ribut. Itu kan jadi merugikan yang punya hajat. Nah, jadi sekarang diatur kalau mau Pongdut silahkan kan itu kalau seni itu kan diistilahkannya warung seni itu seni jualan gitu seperti dagangan mau apa saja boleh silahkan tapi harus ada tanggung jawab pengamanan. Jadi sekarang diatur kalau Pongdut mau Pongdut sama Pongdut siangnya aja Pongdut malamnya seni Sunda baru aman itu. Tapi sekarang seni Sunda ini seni calung tradisional ini sampai ke kalau udah mau nggak ada teh aduh sayang gitu ya. Iya. Udah payah repot. Sekarang kan kalau punya hajat itu cuman siangnya aja kalau sekarang. Kalau sekarang Pongdut udah malamnya nggak pakai apa-apa. Nggak hiburan dia sekarang. Jadi istilahnya pemain calung itu sekarang banyak yang nganggur gitu. Banyak yang itu kalau istilahnya ini seni Sunda. Saya kan jiwa seni, tanggung jawab sama seni, saya ancur pada seni, itu kan saya berarti tanggung jawab. Tapi kalau anak ayam itu nggak ada induknya, jadi nggak ada yang ngurus. Iya benar. Gitu. Jadi sekarang itu kalau bahasa Sundanya itulah disabodokeun, digarapkeun. Jadi saya tekah pola yang punya rombongan yang cari. Iya. Kalau sekarang kan ini zaman kata istilahnya itu COVID sekarang. Iya. Itu kan kalau yang mau hajatan kan nggak boleh. Kalau nganggap calung nggak boleh, Pongdut nggak boleh. Jadi kan itu jiwa seni sekarang lagi terlantar. Sekarang. Jadi itu nggak ada harapan lagi kalau nggak ada yang ngurus. Oke. Nah. Jadi teman-teman gitu intinya malum lah ya campur bahasa Sunda gitu ya karena ya istilahnya jarang istilahnya komunikasi memang sering pakai bahasa Sunda jadi ya pakai bahasa Indonesia agak-agak sedikit apa istilahnya teh belepotan gitu ya. Belepotan ya. Oke teman-teman nah itu jadi salah satu pengungkapan lah ya atau istilahnya curhat dari Bapak saya itu intinya sih dulu itu ya istilahnya namanya seni itu benar-benar didukung ya dari istilahnya didukung, berbagai pihak karena apa karena apa namanya itu namanya seni itu memang sebenarnya jangan sampai hilang lah ya jangan sampai hilang karena kalau misalkan sampai hilang ya nanti lama kelamaan gak bakalan ada yang tahu dan mungkin lama-lama punah bisa aja nanti bakalan direbut sama bahkan mungkin negara orang lain benar nggak Pak? Iya itu kan kalau seni itu kan bahasa intinya itu corong media, penerangan kan sebab juru penerangan juga ada itu seni hiburannya aja. Gitu. Nah teman-teman mungkin ya yang nonton ini pernah ngedenger mungkin istilahnya, tapi ada juga yang sampai sekarang mungkin anak muda sekarang ada yang nggak tahu calung itu seperti apa Pak.
Jadi kalau teman-teman perlu ketahui, istilahnya awal mulanya adanya lawakan itu biasanya nih ya, itu dari calung. Iya. Lawakan-lawakan ini. Nah, jadi pentas seni lawakan itu berawalnya dari calung. Sebenarnya calungnya itu adalah alat musiknya. Alat musik yang iya. digunakan istilahnya pada saat pembukaannya ataupun penutupannya ketika setelah selesai pentas. Iya. Nah, itu alat musiknya nanti kita tunjukin ya. Calung itu alatnya seperti apa. Nah, teman-teman juga pasti diajarin lah waktu sekolah di kesenian itu calung itu seperti apa. Cuman jujur aja nih Pak, sampai sekarang juga saya mah khawatir ya. Kenapa khawatir? Dalam artian saya belum pernah ngeliat sampai sekarang generasi penerus untuk meneruskan lingkung seni calung ini, anak muda sekarang nggak ada. Iya. Coba pernah nggak istilahnya selama mentas gitu ya untuk akhir-akhir inilah mungkin dari tahun 2018, 2019 atau 2017 atau 2020 pernah nggak ngelihat ada pelaku calung tapi anak muda? Nggak ada kan? Ada di mana? Kalau sekarang ya, kalau dulu pasti jarang-jarang, tapi kalau sekarang anak muda yang mencalung itu ada, itu yang suka sama seni Sunda. Tapi gimana juga orangnya. Kalau anak muda mau main calung ada, silahkan. Mau belajar silahkan. Tapi kan kalau dulu mau khusus itu kebanyakannya orang tua. Iya. Jadi sekarang masih itulah ada orang itu, 1 orang 2 orang anak muda yang main calung. Oh ada. Orang mana tuh Pak? Ya kebanyakan teman-teman itu. Kadang-kadang orang, kalau di daerah Banjar itu orang Batu Lawang ada. Oh iya. Kalau saya sih seneng ya, maksudnya kalau memang ada walaupun 1-2 orang minimalnya ada nih generasi saya ke bawah gitu ya, istilahnya apalagi generasi milenial sekarang, anak-anak muda sekarang minimalnya ada yang tahu. Bukan berarti tahu itu cuma sekedar tahu, tapi dia benar-benar nantinya bakalan meneruskan gitu loh Pak. Iya. Soalnya jujur aja nih, saya pribadi saya suka, saya istilahnya ini, tapi saya pun sampai sekarang belum bisa meneruskan memang apa yang ayah saya lakuin gitu. Misalkan ayah saya kan dari dulu sampai sekarang masih pelaku seni di bidang calung. Saya kebetulan anaknya nih belum bisa menyalurkan itu gitu. Karena apa ya? Ya mungkin itulah namanya orang tua pelaku seni juga kan nggak memaksa mereka untuk suka ke seni tersebut, tapi minimalnya anaknya itu mengembangkan gitu. Dan saya pun kalau istilahnya apa ya, suka sampai sekarang juga suka, tapi untuk bisa menjadi seperti beliau-beliau ini pelaku seni itu memang butuh perjuangan luar biasa gitu. Karena apa? Karena ngebuat orang ketawa dengan lelucon kita ataupun candaan kita itu susah-susah gampang ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi kalau memang nggak ada jiwanya ya memang susah gitu ya. Makanya justru itu teman-teman, kalau misalkan memang yang, kalau saya harap sih ya setelah istilahnya teman-teman mengetahui dan memang itu jadi satu kebanggaan sebenarnya buat warga-warga istilahnya orang Sunda ya mengenai calung ini, ayolah kembangkan bareng-bareng. Karena apa? Kalau bukan kita yang ngembangin, jujur aja nih ya, Bapak saya sekarang umur udah di atas 60 ya Pak? Iya. Udah 60. Misalkan kata kasarnya amit-amit lah ya, siapa lagi nanti yang bakalan meneruskan kalau nggak ada dimulai dari sekarang gitu ya? Iya. Kayak gitu. Karena udah bisa dihitung jari ya Pak? Iya. Istilahnya orang-orang yang masih bertahan di calung, mungkin bahkan Banjar Ciamis pun bisa dihitung jari lah ya? Iya. Karena sedikit sekali kan? Jadi kalau misalkan teman-teman nih, entah itu 1 tahun ke belakang ataupun istilahnya nanti ada calung lagi ke depannya, pelaku seninya walaupun rombongannya itu siapa aja, namanya beda-beda, pelaku seninya pasti itu aja. Iya. Jadi manggung di mana teh pemainnya eta kene kan, gitu. Itu kan sekarang dari kalau grupnya ada yang hancur, ada yang bubar, itu gara-garanya gini. Kalau saya punya rombongan itu yang namanya Mekar Muda. Kalau di daerah misalnya daerah Pangadaran misalnya, ada rombongan mau mentas, itu nggak punya pemain yang khusus, itu kan ngambil dari rombongan Mekar Muda. Jadi ada rombongan lain lagi butuh namanya yang si rombongan saya mau mentas,
ambil lagi dari rombongan Mekar Muda. Jadi ku hancurnya seni itu, jadi tiap rombongan itu jadi sambil ngambil, diambil gitu. Ya, jadi istilahnya mah pada tarik-tarikan lah ya. Iya. Mending kalau beda waktu. Iya. Kalau jadi, misalkan barengan, nah bingung kan? Iya bingung. Dan dari kan kalau yang punya hajat, wah rombongan ini mah itu harganya mahal misalnya. Rombongan ini mah murah. Udah aja rombongan ini yang murah, yang pemainnya juga, yang mainnya juga itu aja. Iya. Gitu. Bener. Jadi istilahnya nggak inilah ya, istilahnya kurang efektif mungkin pada saat itu gitu ya. Nah, dan sekarang istilahnya mah boro-boro mau rebutan. Iya. Untuk nyari panggung pun sama-sama susah semuanya, bener gak? Nah, ini sebenarnya jadi gimana ya? Kalau menurut saya sendiri sih, gimana kita mau, ginilah kalau di Indonesia itu, giliran istilahnya salah satu seni kita istilahnya udah mau direbut sama negara lain, kita ribuh. Itu istilahnya hasil karya kita atau punya kita. Tapi giliran istilahnya kita belum ada yang ngerekrut ataupun belum ada yang ngambil ke negara lain, itu kita seolah-olah masa bodoh gitu. Istilahnya nggak ada istilahnya apa keinginan untuk merawat seni tersebut gitu ya. Salah satu caranya dengan apa? Kalau ini menurut saya yang memang ya saya orang biasa nih. Menurut saya salah satu merawat seni biar tetap ada itu mungkin ini menurut saya Pak ya. Satu, kalau sekarang memang jarang untuk istilahnya kalau yang memang nanggap atau tanggapan itu sama malamnya atau sama calungnya itu jarang. Jarang. Pasti cuma siangnya aja dan itu pun pongdut semua kan. Pongdut. Saya nggak menyalahkan pongdut, tapi istilahnya gimana nih sama-sama kolaborasi antara istilahnya pelaku pongdut sama seni, entah itu seni tari, entah itu seni calung misalkan. Nah, terus gini, kalau misalkan kita mau merawat, coba kolaborasi, walaupun ya mungkin pelaku seni mah kata kasarnya untuk dibayar seberapapun, yang penting ada panggungan, yaitu udah alhamdulillah dulu, gitu kan, benar nggak? Nah misalkan diselingin tuh, entah itu misalkan tampilnya cuma 10 menit, entah itu tampilnya cuma 5 menit, entah itu tampilnya cuma 15 menit, yang penting ada tampilan, wajibkan di setiap pongdut, baik itu rombongan manapun. Harusnya seperti itu. Jadi apa? Jadi mau istilahnya apa ya, mau dimanapun untuk istilahnya apa, untuk manggungnya ataupun grupnya, tapi tetap ada. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit, tapi ada tampil. Jadi, oh ini calung teh. Jadi anak-anak muda yang sekarang tuh enggak cekasar nama, enggak ketinggalan gitu ya. Istilahnya enggak polos-polos banget, enggak tahu gitu calung itu apa. Kalau menurut saya sih seperti itu. Atau enggak dengan misalkan ada taman nih, taman kota ataupun misalkan ada tempat yang memang agak istilahnya suka banyak yang nongkrong. Kenapa enggak dibuatkan jadwal? Itu kan jadwal pentas atau mau tari dulu atau calung, misalkan seminggu sekali gitu kan. Kan kadang-kadang sok ada itu malam resepsi. Kalau di tiap kampung atau di tiap desa itu di tiap tempat pasti ada malam resepsi. Itu kan kalau sekarang anak muda ada yang pentas, ada yang mau masuk jiwa seni, itu kan nggak susah. Kalau banyak anak muda yang mau mentas seni calung. Tapi kan ke rekan-rekan saya, Kak, orang-orang generasi muda, marilah kita bergabung. Istilahnya bahasa Sunda itu memulai seni Sunda urang, seni ditinggal leluhur urang. Ayo orang bebarengan, coba dari seni itu keluarga besar. Seni itu keluarga besar. Apa sebab keluarga besar? Kalau saya mentas sama seni ini kan kenal. Mentas lagi sama rombongan kenal. Jadi disebutkan istilah keluarga besar itu antara seni dan seni gabung itu kan semuanya keluarga. Benar. Nah itu teman-teman. Jadi sebenarnya seni itu dalam satu penampilan itu sebenarnya misalkan nih ada rombongan misalkan namanya taruhlah memang rombongan Mekar Muda gitu ya. Nah yang punya hajat itu biasanya itu kan ketemu sama pimpinannya. Misalkan kalau pengen nanggap Mekar Muda budgetnya berapa misalkan gitu ya. Misalkan sekian juta. Nah itu teh pasti ditawarin mau ada apa aja. Misalkan dalam satu paketnya itu
entah itu ada calungnya, ada tarinya, Iya, gitu kan, ada pongdutnya, bahkan ada misalkan tampilan tarinya apalagi gitu kan, nah kayak gitu, Iya. ataupun sama apa, satu lagi itu biasanya kalau misalkan pagi-paginya itu yang nyambut pengantin itu, Upacara adat. upacara adat, Iya, nah, nyambut yang lengser pengantin. itu Iya, ya, lengser, nah iya. itu sebenarnya banyak banget dalam satu paketan itu gitu, istilahnya kalau misalkan memang kitanya kekeh nih pengen nggak mau mulai Sunda ataupun pengen nggak mau mulai tari atau sama calung, tapi saya nggak punya budget besar, ya kenapa enggak manggung apa Iya. ngambilnya cuma itu aja dua dan Iya, toh iya. nggak mahal juga gitu kan, sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah harga dan sebagainya itu sebenarnya bisa negosiasi lah ya, Iya. gitu. Nah kenapa tetap harga itu harus ada ya, karena kan ya pelaku seni juga sama butuh makan kan, Iya, seperti itu. iya. Jadi wajar lah kalau misalkan memang ditarif gitu kan. Cuman untuk saat ini kalau misalkan kitanya memang mau naikin lagi nih pamornya calung gitu kan, Iya. pamornya tari, ya kalau bisa mah bikin suatu acara yang memang konsisten dulu. Misalkan seminggu sekali di Iya. Tamkot misalkan Iya. gitu kan, sore-sore misalkan, ya nggak usah lama-lama lah, misalkan setengah jam gitu Iya. kan, untuk hiburan-hiburan masyarakat aja yang datang ke situ gitu kan. Nah itu kan bisa tetap intinya ngamumule lah, kalau tadi bahasa ayah saya itu ngamumule lah, ngamumule Iya. apa seni Seni Sunda, Sunda, seperti itu. Nah Pak, dulu berarti pertama kali gabung adanya calung itu apa ngebentuk Mekar Muda itu pasti ada temen kan? Banyak. 5 orang ya? 5. 5 biasanya rata-rata sih. Kalau pemain calungnya 5, itu kan sama ada gamelan juga. Ada gamelan. Ada gamelan juga. Jadi kalau sejumlahnya itu, kalau rombongan itu ada, karena itu 15 orangan lah. 15 orangan. Iya. Tapi inget nggak siapa aja sih dulu pertama kali personil Mekar Muda itu, pertama kali berdirinya itu? Ya kalau pertamanya berdiri itu kan pertama ya, pertama rombongan. Pertama banget. Itu calung itu peringkat kedua, ada rombongan calung, punya rombongan calung. Yang pertama itu reog. Oh, pertamanya berarti reog dulu. Reog, iya. Okay. Kan kalau reog 4. Oh, reog 4 orang, iya. Jadi itu kalau pentas di malam resepsi itu pertamanya reog. Oh. Reog, ya reog langsung muncul. Berdiri lagi itu seni calung. Nah teman-teman awas nih, salah persepsi, reog itu bukan reog Ponorogo yang memang itu bukan. Tapi kalau reog di istilahnya di Sunda itu sama bobodoran, ya. Cuman istilahnya alat musik yang dibawakannya ini ya apa? Dog kan? Ya, nah, dog teman-teman. Kalau mau tahu nanti saya tampilin ya. Dog itu kayak semacam apa ya? Tam tapi gede ya, apa ya? Kalau dog itu seperti bentuknya seperti ember Falcon Cat dah. Gitu, pakai kulit. Pakai kulit. Dipukul-pukul gitu ya. Tapi di sebelah bawahnya bolong, di sini kulit. Oh iya kayak bedug kali ya. Kayak bedug, kayak bedug cuma kayak kecil bedug, kan. Iya. Nah itu jadi tadi dibilang bahwa awal mulanya itu reog itu, tapi bukan reog kayak reog Ponorogo, tapi sama juga kayak calung, cuman alat musiknya dog. Iya. Nah kemudian baru ke calung. Calung. Kalau reog pertama orangnya nih, orang yang pentas reog. Satu saudara Tatang, dalangnya ya dalang. Oke. Dalang. Kedua itu saudara Kasim. Ini orang-orangnya masih ada atau? Ada, masih ada. Tatang sama Kasim ada? Ada. Okay. Ketiga saya, keempat adik saya yang bernamanya saudara Papa. Gitu. Oh, yang bodornya itu Papa. Kemarin tuh yang saya bahas sama Dewi itu Mang Papa itu. Nah ini Mang Papa itu kakaknya ya ini ayah saya gitu ya. Nah jadi berarti 4 orang itu awalnya? Iya kan, nama saya juga kalau nama biasa itu kan Maman. Iya. Tapi kalau nama samaran di sini, nama di seni Uda. Oh Uda. Kenapa namanya Uda? Kan ngambil dari rombongan itu Mekar Muda. Muda itu pemuda. Oh iya. Yang pertama Amud, Uda. Jadi pemuda. Gitu. Ambilnya gitu. Iya. Papa, Amud, Uda. Iya. Pantesan aja saya baru tahu sekarang itu singkatannya, benar serius loh. Ya kalau pemain calung, munculnya calung itu dalangnya saudara Dahlan. Oh Dahlan. Iya. Masih ada? Ada. Kedua saudara Darsum. Ya ketiga saya, pemain melodi. Keempat adik saya. Kelima saudara
Uceng. Oh, Uceng, ya. Oh, iya. Berarti apa namanya itu yang pertama berdirinya itu? Iya. Oh, tapi orang-orangnya masih ada sampai sekarang? Ada. Oh. Nah, sih kalau misalkan memang dengar dan memang mereka ada kesempatan, jujur aja saya pengen ngobrol juga sama mereka sih sebenarnya. Iya. Nanti kalau misalkan memang ada kesempatan disampaikan aja ke siapa, ke Mang Uceng atau ke siapa gitu. Iya. Mau nggak gitu ngobrol-ngobrol sama Iya. anak saya gitu di ruang Banjar gitu biar Iya. sama-sama ngebahas nih mudah-mudahan. Ini sih kalau saya sih sejujurnya ya, saya Iya. pengen istilahnya ngobrol seperti ini biar orang juga pada tahu gitu. Nggak Iya. cuma di kita gitu, tapi minimalnya di Banjar pada tahu lah gitu. Ada bahwa zaman sekarang tuh kalau hajatan tuh jangan cuma pongdut aja gitu. Iya. Istilahnya kalau misalkan toh nggak beda jauh lah sama harga pongdut itu gitu kan, tinggal nambahin dikit Iya. jadi ada calungnya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Karena teman-teman perlu ketahui nih. Sekalian saya mau nanya. Menurut Bapak nih, itu sebenarnya duit dari seni itu gede nggak sih? Kalau dibilang gede, enggak. Kalau dibilang kecil, enggak. Enggak. Jadi kalau uang dari seni itu kan istilahnya kalau ada oloran misalnya sekian juta, itu kan orangnya banyak. Kan kalau yang mau hajatan itu kalau ditargetkan sekian juta itu kan ada penawaran. Kalau diterima nggak nyampe, kalau tidak diterima nggak mentas. Jadi kalau dikasihnya penawaran itu diperinci dulu. Kalau ada kan kalau di Sunda ada sinden, penari jaipong berapa, sinden berapa orang, penari jaipong berapa orang, nayaga, bang gendang, goong itu kan jumlahnya ada 10. Kalau sekian juta dibagi segitu kan berapa? Paling minimal ya. Itu kan kalau dari seni rombongan saya itu kan bukan seni pribadi. Iya. Organisasi. Jadi organisasi harus semuanya tahu oloran berapa, ada uangnya berapa, kalau yang dibagikan kepada teman-teman berapa, ada catatannya. Kalau seni pribadi kan nggak tahu. Jadi istilahnya seni pribadi mau berapa oloran atau mau sekian juta nggak tahu dikasih uang. Itu kan kadang-kadang kalau yang punya seninya nggak merasakan itu kan wah menjadi kekayaan. Tapi kan kalau seni organisasi mah enggak. Terbuka lah. Terbuka, iya. Oke, berarti istilahnya kalau berarti teman-teman juga, saya juga jujur baru tahu nih, ternyata itu kayak semacam bayarannya pun itu beda-beda. Ada dua tipe ternyata. Ada memang seni yang memang grupnya dikelola sama sendiri. Iya. Ada yang memang organisasi atau sama-sama. Nah kalau organisasi ini terbuka, tapi kalau misalkan yang pribadi, yaitu dikelolanya sama sendiri, kemudian si pemainnya ya tergantung dari bayaran yang dikasih sama pemiliknya. Iya, gitu ya. pemilik seni. Nah tadi dibilang disebut besar enggak, disebut kecil enggak, jadi tergantung. Tapi kebanyakannya kalau yang saya tahu nih, kebanyakannya ngeluh. Iya, ngeluh Karena istilahnya kok segini, kok kecil dan sebagainya. Iya, kan kalau kebanyakannya orang-orang seni turun dari rombongan itu kemungkinan nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Di apa-apaan itu satu hari satu malam cuma dibayar segini. Udah aja saya nggak ikut gitu. Kebanyakan. Nah itu mungkin salah satu faktor yang ngebuat para pelaku seni ini bukan nggak mau mungkin ya, tapi istilahnya merasa tidak dihargain makin lama gitu. Ya istilahnya gini teman-teman, gimana sih rasanya kalau misalkan kita udah all out nih, istilahnya udah bebeakan lah bahasa Sundanya mah, udah habis-habisan demi ngehibur masyarakat, tapi tiba-tiba ketika kita mau pulang kita dibayar cuma sekian. Ya otomatis kan bahasa ininya mah sakit hati lah ya, gitu, nyeri hati gitu kan. Nah tapi maksudnya gini, saya pengen tahu aja ini mah biar terbuka gitu ya, istilahnya semoga aja jadi lebih baik lah ke depannya dari segi pembayarannya dan sebagainya. Dulu pertama kali manggung, Bapak dapat bayaran berapa tuh? Pertama kali dapat bayaran dari seni calung.
Paling saya anggaran saya cuman 25.000. 25. Iya. Tahun berapa itu? 85? Ya, tahun 85, 86. 85, 86. Iya. 25.000. Iya, cuman itu kan kadang-kadang kalau 1 juta itu dilayani. Jadi wah, ada kalau dulu itu kan masih semangat masuk seni itu. Mau mentas di depan orang lain gitu. Oh, ya masih semangat lah ya, untuk menghibur gitu ya. Iya. Iya gitu. Jadi 25.000 coba. Nah, terus ya ini mah punten-punten ya istilahnya jadi semua orang tahu, maksudnya nggak apa-apa nih biar istilahnya jadi lebih baik lagi lah ke depannya. Iya. Paling besar dari seni itu? Paling besar kalau rombongan pribadi paling besar itu cuman 200.000. Paling besar. Paling besar. Satu kali manggung dong. Iya, 1 hari 1 malam. Tapi kalau ada yang manggil, lumayan juga. Oh lumayan, ada juga ya. ya. Lumayan juga. Mudah-mudahan lah istilahnya. Tapi dulu zaman dulu nih, awal-awal istilahnya kan namanya calung itu rame banget tuh di tahun-tahun istilahnya 90-an gitu kan sampai 2000-an itu calung itu rame banget. Rame. Ya. Paling kenceng 1 bulan itu tampil sampai berapa kali tuh? Iya pernah tahun berapa ya? 1 bulan cuman 3 hari. Enggak mentas ya. Oh. Itu pertama dari daerah Cisaga. Pertama langsung Kuningan. Langsung masuk ke Jawa Tengah langsung ke ini Lakbok. Lakbok muter Pangandaran sampai kembali lagi mentas di daerah sendiri. Cuman 3 hari itu saya liburnya. Ya gitu. Itu kalau mata saya aduh bahasa cuma masa nolol. Enggak tidur gitu. Nah itu lagi jaya-jayanya seperti itu loh calung itu. Karena apa dulu itu banyak banget peminatnya yang sukanya gitu. Karena apa? Karena ya ngehibur gitu istilahnya. Beda lah teman-teman kalau misalkan memang yang asli orang Sunda itu beda asli. Lawakan yang sekarang dijalanin sama mungkin kita lihat di TV-TV sama lawakan yang memang dulu asli real gitu ya tanpa settingan. Maksudnya settingan dalam artian nggak ada skrip. Zaman dulu itu nggak ada kan? Nggak ada skenario. Kerak aja seadanya. Iya, manggung gitu kan. Kepikirannya apa ya itu dilontarkan. Iya kan kalau yang nggak punya pikirannya yang eksis itu kan kalau mau melawak itu kan bikin pola dulu. Bikin pola. Kalau orang yang lain kalau gitu, yang apalagi yang sekarang. Ya apalagi yang sekarang kalau mau setelah begini pola dulu, latihan dulu. Tapi kalau saya kan kalau latihan itu nggak pernah latihan. Kalau mau mentas atau mau melawak itu seadanya aja. Ya memang kalau mau belum mentas itu dari otak itu mau bicara apa nanti atau mau salah apa nanti. Tapi kalau udah mentas itu timbul. Iya. Jadi istilahnya mah otomatis. Gitu ya. Kalau jiwanya udah jiwa seni ya pasti seperti itu. Iya. Tapi kan rombongan saya dulu lagi semangat itu kan sering pasang kiri. Tapi kan sering pasang kiri, aduh mana hasilnya itu dari pasang kiri. Dulu mentas di Pleret ya, mentas reog, pasang kiri reog berapa puluh provinsi itu. Alhamdulillah juara ke-1 di Pleret. Pleret mana? Pleret, Purwakarta. Oh Purwakarta. Iya, juara ke-1. Itu dari sini kan latihan dulu 1 malam, besok mau berangkat ke Pleret. Malam ini sepertinya itu latihan. Latihan itu kan nggak diduga. Aduh ini bakal lancar apa enggak. Ini nanti kalau mentas di sana pasang kiri. Udah aja. Kan kalau mentas itu saya nanyain sama tukang apa sound system. Bang dari mulai pasang kiri dari sampai sekarang itu kan banyak yang udah mentas. Dari mana aja yang sama emang disebut bagus. Wah katanya itu cuman ada dari Garut lumayan dah. Wah parah kalau begitu. Nah rombongan saya kan jam 10 siang itu mentasnya pasang kirinya nunggu aja. Pertama dari Sumedang. Wah enggak ada ringan. Terus dari Purwakarta ringan.
waktu saya mentas itu, wah, yang penonton itu suka, yang ketawanya banyak, ketawa itu sampai saya turun, banyak yang nanyain, Pak dari mana, rombongan dari mana. Ya saya dari Cisaga, Ciamis, gitu aja. Itu banyak yang suka. Jadi alhamdulillah juara ke-1, tapi juara ke-1, aduh, asa kabina-bina ting tengtengan di luhur gitu ta. Janten kenging piala ngan cuman piala dog sasetel, hartos ngan cuman 100.000 juga satu orang kan itu. Juara 1 ya. Juara 1 se-Jawa Barat. Ya kan kalau sekarang kalau benar-benar itu kan wah, sekarang waktu jutaan tuh. Itu tapi dog dapat satu set. Satu set itu berarti 4. Oh. Yang dulu teh yang mau sebelum pentas yang latihan malamnya itu waktu di rumahnya si Mang Uceng bukannya? Iya. Oh ya berarti inget tuh. Iya. Saya ikut dulu latihannya. Maksudnya saya ikut saya latihan dulu itu saya masih ingat bahwa masih kecil lah dulu teh. Iya, katanya kecil, mau tampil di di mana ya dulu teh dia di Purwakarta mau ada lomba katanya lomba reog reog ya iya reog katanya tapi saya nggak tahu kalau itu juara loh beneran saya baru tahu sekarang malahan mah itu tapi yang saya tahu itu ini grup yang Mekar Muda ini yang pelaku seni ini yang Mang Papa kemudian sama ayah saya ini itu pernah audisi API juga loh. Iya. Audisi pelawak TPI itu dulu ikutan kan dulu ikutan kan cuman kalau itu terhindar. Kalau itu mah terdeklarasi lah gitu ya ataupun istilahnya nggak lolos gitu. Tapi nah itu kalau nggak salah audisinya itu yang pemenang juara satunya siapa ya? Yang Sule bukan? Ya Sule. Berarti angkatan pertama nih. Iya angkatan pertama. Angkatan pertama ada audisi pelawak TPI itu ini ikutan dan yang kebetulan yang juaranya itu yang Sule itu. Nah ini grup ayah saya ini sebenarnya ikutan gitu. Cuman sayang banget kalau zaman dulu itu nggak ada HP ya, yang memungkinkan untuk memotret gitu kan. Jadi nggak ada dokumentasinya gitu. Apapun itu yang jadi juara itu saya ya bukan ini ya. Saya juga miris banget sih sebenarnya. Dulu itu nggak ada istilah kita bisa mendokumentasikan dari kita sendiri gitu. Tapi orang lain yang moto gitu kan. Sebenarnya kalau ada fotonya yang alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah cuma kenangan dari cerita aja nggak bisa ngelihat sekarang gitu. Makanya saya tujuan saya bikin ini ya siapa tahu suatu saat misalkan anak saya udah gede, oh ternyata ayah saya juga pernah ngalamin kayak gini gitu kan seperti itu. Iya. Tapi kalau saya memang udah pernah jadi juara juga sering jadi juara itu juara Jawa Barat, juara sekabupaten, juara sekecamatan. Itu sering jadi juara Mekar Muda. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang untuk apa jadi juara? Duitnya nggak ada. Iya, duitnya nggak ada. Gitu. Jadi percuma. Mendingan aja kan kalau jadi juara itu kan istilahnya pasti menjadi seni kondang. Bener. Karena di seni itu kan ada dua fakta, seni kondang dan seni kandang. Kalau seni kondang itu seperti kan di bintang film, di TV itu ya sepertinya misalnya Resti kalau zaman sekarang itu kebanyakan kan kalau seni kondang itu dari kabupaten ke kabupaten dari kota ke kota kan itu namanya seni kondang. Tapi kan saya kalau sering jadi juara juga tetap aja di seni kandang. Apa aja sebenarnya kalau seni kandang dari kampung ke kampung dari buruan ke buruan begitu. Cuman percuma jadi juara nggak ada apa-apanya. Nah memang itu yang jadi faktor masalah untuk istilahnya sekarang itu jujur aja nih ya. Yang saya perhatikan kalau yang orang tua dulu itu ataupun istilahnya pelaku seni dulu itu dia itu dari segi skillnya untuk istilahnya melakukan seni itu jago banget. Tapi yang disayangkannya itu untuk mempromosikannya. Untuk mempromosikan atau menawarkan ke orang lainnya itu sangat-sangat sekali minim. Nggak ada orang yang memang mampu untuk memasarkannya. Benar nggak? Dulu juga itu karena memang dari mulut ke mulut kan, makanya ada panggungan itu bukan kalau sekarang kan istilahnya suka nggak suka, apapun itu tetap harus ada marketingnya. Atau harus ada yang menawarkannya seperti itu kemana ke iklan ke atau menawarkan ke media sosial ke dan sebagainya itu harus ada. Nah itu PR yang kita sekarang apapun itu
baik itu wirausaha ataupun misalkan seni ini, yang jadi PR besar adalah gimana caranya kita memasarkannya. Iya. Gitu. Karena kalau nggak dipasarkan, ya tadi ketakutan ayah saya itu adalah lama-lama mati. Maksudnya mati itu dalam artian seninya. Iya. Gitu. Iya. Takutnya itu. Jangan sampai lah amit-amit ya. Jangan sampai seperti itu. Saya harap sih anak muda sekarang, termasuk saya juga mau istilahnya introspeksi diri lah, istilahnya namanya seni itu harus kita kembangkan gitu. Kalau bukan kita ya gimana lagi. Minimalnya dengan ya kita pada saat ada acara tampilin lah, gitu kan, undang lah, gitu kan. Toh nggak kata kasarnya mah dibandingkan dengan istilahnya pangdut sekarang dan sebagainya itu lebih mahal lah. Kalau istilahnya kayak seni kayak gini ya kata kasarnya tadi dibilang kan murah sebenarnya gitu kan, tapi tergantung negosiasi dan keikhlasan semuanya untuk membayar apresiasi seni tersebut gitu. Bayangin juara 1 cuma dapat 100.000, gila. Parah banget kan itu. Iya. 100.000 doang. Ya mudah-mudahan lah sekarang mah kita ada evaluasi dari semuanya, termasuk juga dari pemerintah ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan pemerintah dukung juga mungkin nantinya bahkan ditempatkan gitu kan, kemudian diagendakan yang namanya kesenian itu ada wadahnya, entah itu setiap weekend ataupun libur gitu kan, pentas di malam libur ataupun di sore-sore ketika hari Minggu atau sore-sore ketika hari Sabtu, itu kan enak kalau dijadwalin kayak gitu. Kayak gitu ya, mudah-mudahan sih. Kalau saya sih jujur ya kemarin pengen nanya nih istilahnya, sebenarnya kalau mau membuat seperti itu, Anda ya tanda kutip pelaku seninya nggak dibayar misalkan gitu ya, yang penting nggak memulai heula we misalkan. Nah itu sebenarnya perizinannya susah apa enggak gitu kan, ya takutnya kan kalau nggak diizinin mah dioprak-oprak gitu kan, bubar gitu kan, takutnya seperti itu. Gitu ya. Oke. Itu ya sekilas tentang bagaimana curahan ayah saya ataupun bapak saya tentang sebenarnya calung ini mau dibawa kemana gitu ya. Soalnya jujur aja sih sekarang hampir setiap hajatan gitu ya, karena apa? Karena harapan kita adalah orang yang hajatan. Iya, jadi istilahnya kalau sekarang itu yang mau nangkap calung itu kan hampir udah nggak ada. Jadi saya kan sekarang mulai ikut aja terjun sama itu mapag pengantin di upacara adat. Jadi saya sebagai jadi ambu. Kalau istilahnya bahasa aja jadi nini. Lengsernya adik saya, ambunya saya. Ya asa mendingan itu daripada nyarung 1 hari 1 malam, mendingan mapag itu pengantin. Kan cuma berapa menit dapat uang, pulang udah gitu. Nah itu ya, jadi kalau saya harapkan sih jangan sampai nanti si para pelaku seni akhirnya bosan ataupun istilahnya merasa malas untuk tetap berkarya. Karena apa? Karena yaitu tadi gara-gara ketidakadilan pembayarannya, benar nggak? Iya. Kayak gitu. Jadi ya kalau saya harap sih, saya berharap lebih adil lagi lah dalam ngasihnya gitu ya, ataupun bayarannya seperti itu. Nah itu teman-teman mungkin sekilas tentang background gitu ya, background ayah saya. Jujur aja sih, saya waktu kecil itu yang namanya panggungan itu selalu ikut. Dulu nggak ada orang istilahnya satu grup itu, misalkan calung, ponglut dan sebagainya, satu grup itu nggak ada yang terpisah-pisah, nggak ada. Semuanya masuk ke dalam satu truk, bener nggak Pak? Iya. Satu truk, bayangin mau sindennya, mau artisnya, mau pelawaknya, semua orangnya semuanya dalam satu truk. Gabung sama apa coba? Sama sound systemnya, sama gamelannya, goongnya, semuanya masuk di situ. Jadi kebersamaannya itu zaman dulu mah bener-bener kerasa. Hujan kehujanan bareng gitu ya Pak ya. Kalau sekarang mah manggung di mana? Di Pangandaran. Itu semuanya masing-masing. Pakai motor masing-masing, pakai mobil masing-masing, bener nggak? Gitu ya. Jadi kebersamaan di dalam panggungnya pun agak kurang gitu ya, seperti itu. Jadi ya itu PR juga sih buat kita. Jadi saya bener-bener ngerasain nih perjuangan pelaku seni itu dulu, terutama calung gitu ya, seperti apa ya, karena saya juga ikut di sana. Gitu, makanya jujur aja ya, kalau misalkan sekarang ada calung di mana, jujur aja kalau saya sih suka berangkat kalau memang dikasih kesempatan dan waktu mah gitu. Karena
gimana ya, ketika kita melihat calung itu saya terasa beberapa tahun ke belakang ataupun berapa puluh tahun ke belakang gitu kan, istilahnya belas tahun ke belakang, bukan puluh ya, saya masih muda. Beberapa belas tahun ke belakang itu masih semangatnya juga gitu. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak nih, baik itu mau ke teman-temannya, misalkan teman-teman pelaku calung, ataupun misalkan mau ke semua orang yang memang hampir melupakan calung, ataupun misalkan mau mengajak lagi teman-teman Bapak untuk ayo kita sama-sama lagi membangun calung ini gitu kan, seperti silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, kepada teman-teman saya yang suka pada seni Sunda tradisional, seni calung apa itu reog, wayang golek, apa calung, itu mari kita bersama harus dibangunkan lagi, harus dimulai lagi. Sebab seni Sunda itu seni ditinggal leluhur kita semua. Mari kita bersama, jangan putus asa. Walaupun sekarang lagi gini, lagi istilahnya, lagi apa itu, lagi prosesnya, lagi gini, ya, itu sabar dulu. Nanti juga ke depannya pasti kemungkinan masih ada kemajuan lagi. Amin. Nanti kita kayak bersama-sama, ayo bangunkan lagi seni Sunda. Semuanya harus sabar. Itu kalau teman-teman saya, mari kita sukseskan. Sebab kalau bahasanya istilah Sunda itu, kalau kata bahasa Sinden, kalau kesenian kebudayaan jasadnya sanes lumayan. Pokok dianggo hiburan, ngaraket penduduran, ayo babarengan juang jadi duduran jiwa seni sadayana. Amin. Oke, ya. Itu teman-teman pesan dan kesan yang memang menurut saya nih, saya pun jarang ya ngobrol masalah seperti ini sampai serius ini gitu kan, masalah seni sama ayah saya baru kali ini, dan memang apresiasi banget sih menurut saya, terutama bagi para yang tadi teman-teman Bapak yang memang masih ada sampai sekarang. Kalau dikasih kesempatan beliau coba undang Pak ke sini, siapa tahu mau gitu kan, buat ngobrol-ngobrol aja, berbagi pengalaman ya. Nah sekarang untuk yang sebelum kita tutup ruang Banjar sekarang, saya pengen ngelihat ayah saya mainin calung. Nah teman-teman juga belum tahu kan calungnya seperti apa. Oke, coba ya di ini. Saya juga nanti pengen nyobain, siapa tahu bisa gitu kan. Ya kalau saya jadi pemain calung itu kan saya ini sebutnya ini melodi. Oke, melodi yang satu sama arahin ke sana sama dalang. Nah, oke. Kalau saya pakai penerus. Kalau saya lengkapnya kan penerus sama goong. Ini kalau penerus banyak sekali. Kalau ini melodi, kalau penerus cuman berapa? Kalau goong cuman ada 2, yang kecil, yang besar. Iya. Jadi saya pakainya kalau mentasnya itu pakai penerus. Oh, oke. Ini pegangan dalang. Jadi saya belum belum hafal banget. Iya, belum hafal banget. Kalau nada-nadanya itu kalau mau nyanyi atau itu harus tahu tahu nadanya di mana gitu. Iya, kalau dalang ya. Iya. Tapi kalau ayah saya ini kebetulan dia urutan keberapa? Ketiga atau keempat? Ketiga. Nah, kalau ketiga kadang-kadang keempat. Kadang-kadang keempat. Ini beda-beda teman-teman. Kalau istilahnya misalkan ada 5 nih personilnya, itu calungnya pun sebenarnya jumlahnya beda-beda dan ukurannya beda-beda, karena kalau calung itu harmoninya memang diatur dari jumlahnya sama besar kecilnya ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi ini kebetulan ayah saya bawanya nih yang bagian dalang ya? Iya, bagian dalang ini. Yang bagian dalangnya yang pertama atau yang kedua. Nah, jadi beliau belum hafal banget, tapi beliau minimalnya tahu lah seperti itu ya. Karena memang harus memang bagiannya kalau pengen pas banget gitu ya. Tapi kita coba dulu, siapa tahu ini ya. Kita coba ya. Kalau di gamelan wayang atau keliningan itu namanya saron ini. Oh, saron. Iya. Kalau penerus itu yang besar-besar itu penerus. Ini namanya saron. Kalau di calung melodi. Pangkatan lagu ini. Oh, oke. Namanya pangkatan lagu. Ya.
Tapi kan saya belum paham itu pegangannya pegangan dalang ini. Cuman kan kalau penerus cuman ngetuk gini. Iya, Nah, nyesuaiin cuma ya. begini kalau penerus. Kalau ini kan banyak ya hampir harusnya. banyak yang ditakol. Yang dipukul maksudnya. Iya, yang dipukul. Nah, cobain aja kayak gitu ya, Pak. Siapa tahu nanti saya belajar juga. Cobain ya. Jadi saya jadi penasaran nih, saya juga pengen nyobain nih ya. Saya nyobain lah. Ya. Soalnya saya jarang juga loh. Padahal tiap hari ada di rumah gitu, tapi saya belum pernah nyobain ini gitu ya. Cobain ya. Nah, ini teman-teman ya. Bisa kan? Nah, pokoknya sebenarnya semuanya juga tahu. Padahal saya baru megang loh itu, tapi istilahnya kalau yang namanya udah seneng itu pasti oh iya nadanya tiba-tiba ke sini gitu. Iya, kan ini calung. Kalau calung itu awi pakai rangka ini dicolok. Kalau bahasa Tuna itu mah awi dicolokan. Itu kan kalau calung itu ada singkatannya calung. Kalau bahasa Nuna calung. Cena canak. Akna anu. Elna luas. Una umum, angna ngarti canak anu luas umum jeung ngarti. Oke. Ya, calung gitu. Saya baru tahu. Anu teu ngartos mah anu teresep mah wios teu Berarti hanya orang-orang yang memang mau dan istilahnya suka dengan ini ya. Iya. Gitu. Berarti calung itu ada singkatannya tuh. Nah, kalau bahasa bodor, calung. Itu kalau bodor kan sambil bodor namanya juga bodor. Cekna calana. Elna lolo. Una urut. Angna ngaramet. Jadi calana lolo urut ngaramet. Oke. Itu ya teman-teman, luar biasa. Saya baru kali ini berkesempatan ngobrol istilah dan memang merasakan gimana rasanya istilahnya jadi pelaku seni calung gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya awal mula dari Dewi ya, makasih Dew. Udah istilahnya jadi mancing saya buat bisa ngundang saya sendiri sebenarnya biar istilahnya naikin lagi seni ini bisa minimalnya terangkat lagi lah minimal di Kota Banjar dan umumnya di Nusantara dan dunia seperti itu, karena di dunia juga belum tentu ada loh kayak gitu, jadi harus dimulai ini gitu ya. Oke, itu aja mungkin. Makasih banyak Pak udah nyempetin waktunya coba. Padahal lah capek cina gitu, tapi bisa ke sini ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman malam hari ini. Kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Semoga aja ini jadi pelecut semangat lagi buat para pelaku seni. Intinya satu nitip, kalau misalkan memang ada hiburan pongdut misalkan ya selingin lah 5 menit 15 menit untuk para pelaku calung ini untuk bisa menghibur juga. Toh misalkan masalah biaya dan sebagainya itu bisa dinegosiasikan kok gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih Pak udah mampir. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Kemudian rezekinya makin lancar. Amin. Terus panggungannya juga makin meningkat lagi. Iya, amin. Dan masalah sekarang COVID mudah-mudahan cepat berlalu. Iya, amin. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih banyak. Salam hangat dari para pelaku seni. Mudah-mudahan tetap buka peluang. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam.